Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Kyai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nama Kyai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi, karena pengasuh pesantren Salafiyah ini dikenal dengan keistimewaan dan karomahnya. Abdul Hamid begitu nama pria yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Abdul Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya Kyai Umar adalah seorang ulama di Lasem dan ibunya adalah anak Kyai Siddiq, juga ulama di Lasem. Kyai Siddiq adalah ayah Kyai Haji Mahfud Siddiq, tokoh NU. Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Dia mula-mula belajar Al-Quran dari ayahnya. 3 tahun kemudian, Abdul Hamid menimba ilmu di pesantren kakeknya, Kyai Haji Siddiq, di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa dia bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun dia sudah bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga NU, khususnya kaum sufi, Rasulullah walau telah wafat sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali, bukan dalam mimpi saja, tapi secara nyata. Salah satu karomah Kyai Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Mauladawilah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustadz Imam Al-Hab Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui Kyai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Kyai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluan lainnya. Setelah bertemu, Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kyai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang kiai, karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kyai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan, Habib Bakir terkejut karena sang kiai tersebut tengah berada di tanah suci Mekah. Karomah Kyai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya, karena sang Habib menanyakan kemana sang kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kyai Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kyai Haji Hamid mendatangi Masjidil Haram. Salah satu karamah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya, harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya 300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya dia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih.
Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian dengan lembut sang Kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya 225.000, masih kurang 75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai 75.000 kepada Kiai Hamid. Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor. Said Ahmad ingin tahu apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat sholat Isya sudah masuk. Dia pun ikut sholat berjamaah. Usai sholat, dia tak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu, dia pun mendekatinya. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. "Makan di sini ya," kata Kiai Hamid sambil senyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai santai. "Sampean tidak bilang-bilang sih," Said tersindir. Dan sejak saat itu dia percaya Kiai Hamid adalah wali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.